Halo anak-anak, sekarang Ibu akan jelaskan bagaimana cara kita memberikan nama pada senyawa alkena. Di mana pada video sebelumnya Ibu sudah jelaskan cara memberikan nama pada senyawa alkena. Sekarang kita masuk ke alkena. Nah, yang pertama kita lihat dulu rumus umum dari senyawa alkena, yaitu CnH2n, di mana N ini menunjukkan jumlah atom karbonnya. Nah, di sini kita misalkan jumlah N-nya sama dengan 1, misalkan N-nya sama dengan 1, maka akan diperoleh C1H2 kali 1, di mana 2 kali 1 sama dengan 2. Sehingga dapatnya CH2. Tapi kalau CH2 itu dia tidak stabil. Kemudian kita misalkan jumlah N-nya sama dengan 2, maka akan diperoleh C2H2 kali 2, di mana 2 kali 2 itu 4. Sehingga rumus molekulnya kita peroleh C2H4. Kalau C2H4, maka nama senyawanya yaitu etena. Kemudian kalau C3H6 itu propena. Jadi penamaannya sama seperti pada alkana, hanya beda. Alkana itu akhirannya itu ana, sedangkan alkena akhirannya ena. Jadi ana diganti dengan ena. Jadi etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dan dekena ya. Di mana metena tidak ada ya, hanya ada dari etena. Oke, kalau metena itu tidak stabil karena di situ CH2 saja. Di mana kita tahu bahwa C itu kekasan dari atom karbon itu dia bisa mengikat 4 atom. Dia mempunyai 4 elektron valensi, di mana dia bisa berikatan dengan 4 atom lain yang mana mampu memberikan 1 elektron untuk berikatan dengan atom karbon. Kemudian kita akan lihat aturan penamaan pada alkena, di mana aturan penamaannya tidak terlalu jauh beda dengan penamaan pada alkana. Kita lihat rantai, hanya bedanya kalau alkena berarti dia spesifikasi atau cirinya itu ada rangkap 2, ikatan rangkap 2. Itu menunjukkan bahwa dia alkena. Aturan yang pertama, rantai utama adalah rantai terpanjang yang mempunyai ikatan rangkap 2. Jadi harus ada ikatan rangkap 2. Kalau dia tunggal berarti dia itu senyawa alkana. Kalau rangkap 2 berarti dia alkena. Sedangkan kalau 3 berarti dia alkena. Nah, kita lihat contoh di sini. Di sini CH3, CH2, CH2, CH, rangkap 2, CH2. Di sini kita lihat ada rangkap 2, ikatan rangkap 2. Dan di sini rantai utamanya jumlah C-nya ada 5. Ada 5 sehingga namanya pentena. Kalau pada alkana namanya pentana. Sedangkan kalau dia alkena, rangkap 2, berarti kalau 5 atom C pada rantai utama namanya pentena. Kemudian yang kedua, penomoran rantai utama dimulai dari atom C yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. C nomor terkecil itu harus dekat dengan ikatan rangkap 2. Maka kita beri nomor dari sini ya, dekat dengan cabang. Sehingga 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian penulisan letak ikatan rangkap 2 diawali oleh nomor atom C yang mengikat ikatan rangkap 2 tersebut. Jadi kalau dia ikatan lurus, rantai lurus seperti ini dan ada cabang, maka penomorannya seperti ini, nomor terkecil harus dekat dengan cabang. Dan penulisannya itu harus diawali dengan nomor, kemudian diikuti dengan rantai utamanya. Sehingga di sini namanya adalah 1 pentena. Kenapa 1? Karena rangkapnya, ikatan rangkap itu terletak pada atom C nomor 1. Kemudian pada alkena bercabang, pemberian namanya itu seperti pada alkana. Jadi di sini penomorannya, ingat nomor terkecil harus dekat dengan ikatan rangkap 2, ikatan rangkap ya. Dan untuk pemberian nama itu sama seperti pada alkana. Dari sini kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan misalkan turun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita harus pilih rantai di mana rantai terpanjang dan juga lihat yang gugus cabang terbanyak juga. Sehingga penomorannya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Di sini kita lihat bahwa nomor 4 ini dia mengikat atau ada cabang di mana mengikat gugus alkil etil. Di sini CH2 CH3 yang mana kita bisa tulis C2H5. Kemudian nomor 5 ini dia mengikat dua gugus metil. Berarti metil. Oke. Sehingga dari sini kita bisa beri nama, kita tulis pemberian nama seperti alkana. Berarti 4 etil 5,5 dimetil 2 heksena. Jadi 4 etil karena atom karbon nomor 4 mengikat gugus etil, kemudian atom karbon nomor 5 mengikat 2 gugus metil sehingga tulis 5,5 dimetil. Kemudian 2 ini menunjukkan bahwa ikatan rangkap 2-nya terletak pada atom karbon nomor 2. Heksena karena rantai utama jumlah C-nya ada 6 sehingga namanya heksena. Ena pakai ena karena dia ada rangkap 2. Kemudian jika alkena mengandung 2 ikatan rangkap 2, senyawa alkena diberi nama dengan akhiran diena. Jika mengandung 3 ikatan rangkap 2 dinamakan triena dan seterusnya. Dan berdasarkan letak ikatan rangkap 2 dalam rantai C-nya, alkena mempunyai 3 kemungkinan letak ikatan rangkap 2 sebagai berikut. Nah, kita lihat. Yang pertama, kumulatif. Dikatakan kumulatif jika letak ikatan rangkap 2 berurutan di satu sisi rantai karbon. Contohnya seperti ini. Ini namanya kumulatif karena ikatan rangkap 2-nya itu berurutan di satu sisi rantai karbon. Seperti ini. Di nomor 1 ada rangkap 2, nomor 2 juga ada rangkap 2. Sehingga di sini kita lihat bahwa jumlah atom C-nya ada 5, sehingga namanya pentena, Tapi karena di sini rangkap 2-nya ada 2 di nomor 1 dan 2, sehingga namanya bukan pentena lagi tapi pentadiena. Kenapa pentadiena? Karena rangkap 2-nya ada 2, yaitu di nomor 1 dan 2, sehingga 1,2 pentadiena. Di menunjukkan rangkap 2-nya ada 2. Kemudian konjugatif atau konjugasi jika letak ikatan rangkap 2 berselang-seling dengan ikatan tunggal. Seperti ini kita lihat ikatan rangkapnya di nomor 1 dengan nomor 3. Di sini rantai utamanya ada C-nya ada 5 sehingga namanya harusnya pentena. Tapi kita lihat di sini karena rantai cabangnya atau rantai ikatan rangkap 2-nya ada 2, maka namanya bukan pentena lagi tapi pentadiena. Diena menunjukkan bahwa ada 2 ikatan rangkap 2. Sehingga kita tulis 1,3 pentadiena. Penulisannya seperti ini. 1,3 pentadiena. Diena menunjukkan bahwa senyawa ini memiliki 2 ikatan rangkap 2. Kemudian terisolasi. Terisolasi jika letak ikatan rangkap 2 terikat pada atom C primer di ujung rantai. Jadi terletak pada ujung rantai. Kita lihat bahwa di sini jumlah atom C pada rantai utamanya ada 6 sehingga namanya heksena. Namanya harusnya heksena. Tapi karena di sini rangkap 2, ikatan rangkap 2-nya ada 2, maka namanya heksadiena. Diena karena ada 2 ikatan rangkap 2. Di sini ikatan rangkap 2-nya terletak pada nomor 1 dan juga nomor 5. Sehingga ditulis 1,5 heksadiena. Oke, kita lanjut ke penamaan alkuna, penamaan senyawa alkuna. Sebelumnya kita lihat dulu rumus umum dari senyawa alkuna yaitu CnH2n kurang 2, di mana N ini menunjukkan jumlah atom karbon. Jadi kita misalkan jumlah N atau jumlah atom karbonnya sama dengan 2, maka akan diperoleh C2H2 kali 2 kurang 2, di mana 2 kali 2 itu 4, 4 kurang 2 sama dengan 2, maka rumus molekulnya itu akan menjadi C2H2. Nah, kalian bisa lihat ini adalah rumus strukturnya. CH, C2H2. Di sini ada ikatan rangkap 3 dan namanya adalah etuna. Oke. Kemudian kalau C-nya sama dengan 3, maka C3H2 kali 3 kurang 2, di mana 2 kali 3 6,
6 kurang 2, 4. Sehingga rumus molekulnya adalah C3H4. Dan rumus strukturnya seperti ini. Kita lihat seperti ini. Dan namanya adalah propuna. Oke, dan seterusnya di sini ada ikatan rangkap 3. Dan perlu diketahui bahwa untuk aturan penamaan pada alkuna itu sama dengan penamaan pada alkena. Hanya ada pengecualian untuk nama trivial dari C2H2. Ini C2H2 ini ada namanya asetilena, di mana akhiran ena dari asetilena ini sebenarnya bukan berarti sama dengan akhiran ena pada alkena. Jadi asetilena itu merupakan nama trivial. Nama trivial bukan nama yupak. Oke, jadi penamaannya itu sama seperti pada alkena. Oke, selanjutnya Ibu akan kirimkan tugas untuk kalian selesaikan. Tugasnya akan Ibu kirim pada Google Classroom. Jadi silakan cek tugasnya pada Google Classroom dan silakan dikerjakan. Jika mengalami kendala dalam menyelesaikan tugas, silakan bertanya.